Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Kembali lagi bertemu dengan Bapak dalam kesempatan Smart Trend ya. Kalau zaman dulu itu pesantren kilat. Nah, sekarang diganti dengan Smart Trend. Baiklah, Bapak akan sedikit menyampaikan materi tentang perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab lainnya. Sebelum ke materi, Bapak ingatkan kembali kepada kalian bahwa di zaman pandemi ini kalian jangan sampai lupa untuk mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan jangan sampai kalian tertular oleh virus corona. Baiklah, masuk ke dalam materi, yakni tentang perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Artinya, Al-Quran ini sangat berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya. Kenapa disebutkan berbeda? Seperti kitab Injil, Taurat, dan Zabur itu sungguh berbeda diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum-kaum tertentu. Tidak seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran ini dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dahulu ketika diturunkan Al-Quran hingga zaman sekarang hari ini pun, bahkan sampai tahun kedepannya pun Al-Quran masih tetap relevan. Kenapa bisa dipastikan seperti itu? Al-Quran ini dalam keterangan nama lainnya itu adalah Al-Furqan. Banyak nama-nama lain dari Al-Quran itu, diantaranya adalah salah satunya adalah Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan itu artinya adalah sebagai pembeda. Pembeda dari apa? Pembeda dari kitab-kitab yang lainnya. Seperti diambil dari salah satu contoh, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, itu diturunkan hanya untuk kaum-kaum tersebut. Tidak relevan jika dipakai sekarang. Kalau Al-Quran ini sangat relevan. Makanya di situ disebut sebagai Al-Furqan. Al-Furqan itu adalah pembeda. Dalam Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 9, surat ke-15, dikatakan, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu, sesungguhnya, nahnu kami, nazzalna az-zikra, menurunkan az-zikra, menurunkan Al-Quran itu, zikra itu nama lain dari Al-Quran juga. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Dan kamilah juga yang menjaganya. Makanya, jika kitab-kitab yang lain itu diturunkan kemudian sudah punah, kalau Al-Quran dari zaman dahulu diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai sekarang, dan bahkan sampai masa yang akan datang itu masih tetap relevan, masih bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah pembeda-pembeda dari kitab-kitab sebelumnya. Bukan membedakan ataupun menjelek-jelekan kitab-kitab yang sebelumnya, tetapi Bapak ingin menekankan kepada kalian bahwa Al-Quran di sini selain sebagai pedoman hidup manusia, ya, selain sebagai pedoman hidup manusia, adalah juga sebagai mukjizat yang tidak terkira dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat yang lainnya. Baiklah anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, barangkali
kalian mengenal Al-Quran itu sejak umur 5 tahun atau 7 tahun. Mulai belajar dari alif, ba, ta, sa, sampai seterusnya. Hingga sekarang apa yang kalian dapatkan? Apakah ada satu Al-Quran yang bisa melekat dalam hati Anda? Apakah ada satu ayat pun yang bisa melekat dalam hati kalian? Minimal kalian itu bisa membaca salah satu surat, menghafal salah satu surat untuk bisa memberikan ketenangan hati buat kalian. Begitu ya. Nah, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Surat Al-Hijr ayat ke-9, surat ke-15. Bapak ingatkan kembali, silahkan kalian ingatkan surat itu, barangkali nanti ada sesi tanya jawab ataupun sesi question. Nah, kalian bisa diingat kembali, itu surat berapa, ayat berapa, dan bunyinya seperti apa. Kemudian yang kedua, Bapak ingatkan kembali, dalam Al-Quran, selain Al-Furqan itu, ada nama As-Syifa. Apa itu As-Syifa? As-Syifa itu obat. Obat untuk siapa? Untuk hati manusia. Supaya apa? Supaya manusia tidak terlalu lalai dalam kehidupan ini. Begitu. Artinya, dengan kitab-kitab yang lain, Al-Quran itu tentu sangat berbeda. Ketika dibaca pun Al-Quran dengan lantunan yang sangat indah, sangat menyentuh hati. Begitu ya. Nah, di sini perbedaan-perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Jika kitab yang lain itu tidak relevan dengan zaman sekarang, bukan melecehkan kitab-kitab yang dulu, tetapi mengingatkan bahwa Al-Quran ini sangat istimewa. Tidak ada yang bisa menandingi kata-kata ataupun kalimat-kalimat syair-syair dari Al-Quran. Bahkan ketika dulu ada yang mencoba untuk menyamai kalimat dari Al-Quran ini, belum bisa. Belum bisa. Tetap saja terbantahkan. Karena kenapa? Dari dulu selalu saja ada yang menghafal Al-Quran. Nah, kenapa lahafidunnya itu di situ? Allah itu menjaga orang-orang yang menghafal Al-Quran, meskipun Al-Quran itu sudah dibakar, sudah ada dalam kejadian ketika ada bom bunuh diri di Amerika, ada Al-Quran diinjak-injak. Nah, yang terjadi apa? Ajab bagi orang yang menghina Al-Quran itu sendiri. Nah, itu adalah istimewanya Al-Quran itu seperti itu. Bahkan dalam Al-Quran pun banyak kerelevanan kehidupan dahulu sehingga zaman sekarang sangat banyak sekali. Sekarang contohnya di zaman musim media sosial banyak orang yang suka mengeluh. Dalam Al-Quran ada, dalam Injil, dalam Taurat, dalam Zabur, apakah ada? Tidak ada. Nah, pembedanya di sini. Obatnya itu adalah di sini. As-Syifa, Az-Zikro, dan Al-Furqan itu di sini. Baik, begitu. Mudah-mudahan kalian memahami apa perbedaan Al-Quran Al-Karim dengan kitab-kitab yang lainnya. Artinya, supaya kalian tidak melulu menghina kitab-kitab yang lain, menghina kitab-kitab yang sebelumnya, diibaratkan kalian harus bisa menjaga kesucian Al-Quran, minimal kalian bisa menjaganya. Kalau tidak bisa membaca Al-Qurannya, kalian bisa mendengarnya. Kalau kalian tidak bisa mendengarnya, minimal kalian bisa merawat Al-Quran. Itu adalah salah satu nilai-nilai kehidupan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga Al-Quran. Baiklah, begitu saja yang bisa dapat Bapak sampaikan. Semoga dalam bulan puasa ini kalian bisa menghatamkan Al-Quran, karena salah satu amalan yang paling utama adalah membaca Al-Quran di bulan puasa, kemudian pahalanya sangat berlipat ganda. Baiklah, begitu saja yang bisa Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.